Jadilah manusia yang mahir, bukan setengah mahir ya. Kalau hari ini kalian masih setengah mahir, tambahkan supaya menjadi mahir. Dan jadilah orang yang punya rasa bahagia. Mengapa? Karena punya ilmu, karena punya sehat, karena bisa makan dengan makanan yang dijaga, bisa mengatur tidur, bisa mengatur olahraga, sudah rasa bahagia itu. Ada ilmu, kemudian menjaga kesehatan, kemudian menjaga makanan supaya sesuai dengan kesehatan, kemudian menjaga tidur supaya cukup tidur, kemudian apa lagi? Olahraga. Jadikan itu tren hidupmu supaya kamu bisa menyempurnakan mahirmu untuk masuk dalam dunia Indonesia, dunia Malaysia, dunia Singapura, dunia negaramu. Dan yang ke Indonesia, negaramu punya hutang 10.000 triliun. Dan kamu bertekad untuk membayarnya bersama-sama Syekh. Manusia fisiknya bisa surut kalau mentalnya itu surut. Kalau mentalnya sudah surut, fisik surut, karyanya pun surut. Akhirnya cepat habis masa pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Milih yang mana? Banyak mengabdi pada Tuhan atau sebentar saja? Siapa banyak mengabdi, dia banyak mendapatkan sesuatu. Kalau kata orang banyak namanya pahala gitu kan. Oleh sebab itu tanamkan pada jiwamu bahwa hidup ini harus mandiri dan punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa yang untuk menyaplai dirinya sendiri, memenuhi hajatnya sendiri. Setelah itu hajat orang lain dipikirkan dengan caranya. Masjidun ussisa alat taqwa, masjid yang didirikan pada prinsip-prinsip ketaatan ilahiyah, yang isinya rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, orang-orang yang selalu ingin tampil dengan bersih, bersih pikir, bersih niat, bersih segala-galanya. Nah, itulah yang dinamakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan itulah yang akan mendapat perlindungan ilahi di saat siapapun tidak bisa melindungi. Dan ini kita sudah rasakan tatkala kegiatan kita itu selalu didasarkan pada inti Tuhan Yang Maha Esa, takut pada Tuhan Yang Maha Esa, dan hati kita tertaut kepada masjid. Itu efeknya sudah kita rasakan. Di saat tidak ada yang bisa melindungi, kita terlindung. Ya ujiannya, ya ujian yang sedang berjalan ini. Betapa susahnya orang. Tapi di kita tidak ada yang susah. Betapa merangkaknya orang. Kita jalan oke-oke. Mengapa? Karena perjalanan kita tetap syabun nasya'a fi ibadatillah. Manusia yang terus bergerak hidup ini hanya untuk pengabdian pada Tuhan, mencari keridhaan Tuhan. Mengapa? Hidup di negara yang bertuhan. Negara yang dasarnya ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berlindung juga kepada Tuhan. Jadi kita masuk kelompok
7 orang yang mendapat perlindungan. Anak-anakku, calon Presiden Republik Indonesia yang pertama, jadi presiden itu tahun 45. Pada tahun 30, sang pemuda ini sudah menggagas Indonesia harus dibangun oleh bangsanya sendiri. Indonesia harus dibangun oleh kaki bangsanya sendiri, tangan bangsanya sendiri, kekuatan bangsanya sendiri, tanpa mengundang orang asing. Bung Karno bersumpah, lebih baik saya berhutang daripada saya mengundang bangsa asing untuk menanam modalnya di sini. Bung Karno. Sampai hari ini kita belum melihat sama sekali titah Bung Karno, cita-cita Bung Karno itu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa. Saudara-saudara, bulan ini dunia genap memiliki penghuni 8 miliar. Kalau kita berbicara perkembangan manusia, kita tidak boleh lepas daripada food and agriculture, pangan dan pertanian. Tentunya pertanian itu masuk di dalamnya ternakan, perikanan, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak akan muspro adalah produksi pangan. Kita ingin Indonesia ini menjadi pahlawan dunia, bukan sekedar pahlawan nasional. Coba bagaimana Indonesia menjadi pahlawan dunia tentang pangan. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kaya, tanah yang kaya, menghasilkan pangan untuk dunia. Dan dunia ke depan bukan semakin gampang menghadapi pangan. Indonesia harus ambil peran. Bagaimana caranya? Harus mendidik. Tidak boleh diserahkan dengan manol. Orang yang tanpa pengetahuan pertanian, tanpa mengerti apa itu pangan yang sehat ke depan. Sekolah, berpendidikan. Indonesia hari ini sedang coreng-moreng mukanya. Integritasnya defisit, moralnya defisit. Kita punya kewajiban, jangan dibiarkan. Maka dalam pendidikan ini, hati nurani bangsa, hati nurani negara, hati nurani Indonesia ditanamkan supaya menjadi pegangan hidup. Sebab apa? Apapun pekerjaan, kalau itu dilakukan, tanya kepada hati nurani. Hati nurani pribadi bisa menjawab. Hati nurani negara bisa menjawab. Sesuaikah dengan ketuhanan? Sesuaikah dengan kemanusiaan? Sesuaikah dengan persatuan? Sesuaikah dengan kerakyatan? Sesuaikah dengan keadilan sosial? Itu ukurannya, itu hati nurani bangsa. Jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia.